jumpa lagi di sesi berikutnya. Setelah kemarin kita sudah membahas bagaimana cara penaklukan tanah tanpa melalui KPR dengan sistem yang sangat-sangat mudah. Waduh. Nah, pada sesi kali ini kita akan lebih membahas bagaimana cara penaklukan bangunan. Kembali lagi nih, masih sama dengan Pak Dudin karena kemarin belum selesai ya Pak ya, kita masih bahas penaklukan tanahnya saja nih, bangunannya belum nih, karena kan kita konsepnya pengen punya rumah yang kalau bisa nggak usah KPR gitu kan Pak. Nah, pada kali ini kita akan lebih mengupas, kita akan lebih mendiskusikan tentang penaklukan tanah itu seperti apa gitu Pak Dudin. Bagaimana Pak Dudin? Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kemarin. Kita masalah tanahnya. Tanah atau bangunan? Bangunan. Iya, kalau bilangnya tanah. Iya, agak-agak salah nih Pak berarti. Kalau kemarin kan kita udah bahas penaklukan tanah, sekarang penaklukan bangunan. Ya, sekali lagi rumah itu unsurnya ada dua kan, yaitu tanah dan bangunan. Nah, kemarin kita punya trik untuk menyelesaikan tanah. Tanahnya yang diantaranya kita beli di kampung, di desa, yang di ujung yang murah kan gitu. Nanti kalau sudah jadi rumahnya barusan kita jual dan kita pengen ke kota karena aktivitas dari kota. Jadi yang di belakang itu sementara kita tahan dulu untuk kalau di belakang maksudnya yang di kampung kita tahan untuk simpen untuk nanti kita bisa geser ke kota. Setidaknya itu jauh lebih murah. Untuk bangunan ada dua juga unsur yang ada di dalamnya. Pertama yaitu bahan bangunan dan kemudian tenaga kerja. Nah, sebelum masuk ke sini, saya kemarin diceritakan oleh tetangga kita di perumahan namanya Pak Budi. Pak Budi menceritakan saya sudah deal pembangunan senilai 50 juta. Ini masalahnya. Ya, ketika 50 juta itu sudah keluar, tukang ini tidak ada di tempat. Alasannya pertama-tama lancar ya, lancar. Minggu pertama, minggu kedua lancar, minggu ketiga kok nggak ada, minggu keempat kok nggak ada kan gitu. Akhirnya dicari. Terus kemudian ketika dicari dengan alasan Pak saya mau menyelesaikan sana dulu karena kemarin yang di sana mendesak kan gitu. Nah, setelah lama kira-kira pukul 1 bulan, 2 bulan di pekerjaannya selesai. Terus kemudian kembali lagi Pak, ini saya mau melanjutkan lagi tapi ini akan ada kontrak baru. Waduh, sulit ya Pak ya? Iya malah sulit kan itu. Ini diceritakan sama tetangga untuk masalah yang dia alami. Dan ini saya yakin banyak dialami oleh orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah borongan. Benar banget Pak, apalagi yang awam kayak saya nih Pak, yang belum tahu gimana mengontrol yang kerja atau gimana kan nggak tahu nih Pak. Jadi kuncinya ada di tenaga kerja dan kemudian ada di bahan bangunan. Nah, kalau di tenaga kerja ada satuannya, di bahan bangunan juga ada satuannya. Maksudnya satunya begini, kita mau grade A, grade B, atau grade C kan gitu. Oh gitu ya, ada ya Pak ya? Ya, ada. Misalkan contoh salah satu ya, ini dari segi engsel saja. Engsel itu ada yang harganya, engsel pintu tahu kan? Tahu Pak. Itu kan satu paket. Ada yang harganya mungkin 20.000, tapi ada juga yang harganya 150.000. Tinggal kita ini milih yang mana. Ini dari segi unsur yang kecil itu perlu kita ketahui kan itu. Jadi segi bahan pun juga ada kelasnya. Ya, makanya itu tergantung kita. Kebiasaan kalau kita tidak paham terhadap bangunan ini kan kita kadang harus pergi ke teman-teman sipil, kita harus pergi ke teman-teman arsitek, terus kemudian membuat RAB, kemudian membuat rencana anggaran biaya, kemudian membuat komitmen pembayaran dan seterusnya. Kan itu sebenarnya ribet. Sangat-sangat ribet sih. Bagi yang nggak tahu, saya membayangkan udah ribet banget ini Pak. Gimana caranya ya? Kita pakai yang simpel biasanya begitu. Kalau kita bisa punya anggaran, kita gambaran.
Kalau rumah grade sederhana ya mungkin anggarannya 2 juta cukup per meter. Per meternya. Dulu saya kontraktor itu mulai dari harga 1.225.000 per meter. Per meternya. Kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu. Ada yang lagi bagus, misalkan 2,5, 2.500.000. Kemudian ada yang lebih bagus lagi, bisa sampai ke 10 juta. 10 juta. Oke, tergantung dari budgeting juga Pak. Tergantung dari keinginan kita. Oh iya. Materialnya bagaimana kan gitu. Semakin menginginkan material yang bagus berarti otomatis semakin mahal. Semakin mahal. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau rumah yang sederhana kira-kira budgetnya taruhlah 2 juta gitu ya. Di ongkos kerjanya dibagi 2 kan itu bahan dan kemudian tenaga kerja. Nah, misal kita ada tipe 30, tipe itu luas lantai ya, jadi tipe itu luas lantai. Jadi kalau luas lantainya tahu kan, luas lantainya kamar 9 meter misalkan 3x3, kemudian dapurnya 2x3, terus kemudian kamar mandinya 1,5 kali 1,5, ini di total berapa itu dinamakan tipe. Luas bangunan tipe. Ada yang utuh, kemudian kalau teras biasanya dihitung separuh begitu karena nggak ada dindingnya, tapi ada tetap atapnya. Tapi cara singkat atau sederhana biasanya luas bangunan dikali harga yang kita inginkan. Itu luas 1 meter. Jadi kalau misalkan 2 juta tipe 30, ongkos bangunnya berapa Mbak Reka? Kalau tipe 30 ya Pak ya, tadi kan ongkos bangunnya kalau misalnya yang biasa saja 2 juta. 2 juta. Berarti kita habis? Kalau berarti habis sekitar 60 juta. 60 juta. Nah, dari 60 juta itu biasanya kita prosentase untuk tenaga kerja itu biasanya sepertiganya. Sepertiga dari 60 juta tadi Pak ya? Biasanya seperti itu. Tapi ini kalau ingin detail ya. Tapi untuk mengunci risiko terhadap tukang yang nakal itu tadi, pertama kita sepakati harganya dulu. Cara menentukannya yaitu tadi pasarannya 600.000 lah kira-kira begitu per meter. Kalau tipe 30 berarti berapa juta? Berarti 3.600.000 ya Pak ya? Oh, 30 juta. Tipe 30. Tipe 30. Per meternya 600.000. Berarti ongkos kerja berapa? Berarti 18 juta. 18 juta. Ya kira-kira kita deal dengan tukangnya begitu. Nah, sisanya untuk bangunan, untuk bahan bangunan. Itu cara yang sederhana. Jadi untuk mengunci risiko ketika kita membangun di awal kan itu. Nah, kemudian ada konsep lagi setelah itu kita pahami antara tenaga kerja dan bahan bangunan. Tipe 30 secara langsung finish, tapi kalau kita tidak punya uang kira-kira gitu untuk sampai ke situ selama 2 bulan, kita bisa mengakalinya dengan rumah tumbuh. Rumah tumbuh. Rumahnya berjalan ya Pak? Rumahnya bisa ya tumbuh itu bisa ke atas, bisa ke belakang atau ke samping kan gitu. Iya benar. Misalkan kita masih barusan menikah, single ya, cukuplah kira-kira 1 ruang tamu, 1 kamar dan 1 kamar mandi udah cukup kan itu. Cukup benar. Nah, kalau punya anak 1, bangun lagi tambah 1 lagi. Nah, dari awal sudah didesain dengan konsep rumah tumbuh. Nah, kira-kira konsepnya begitu. Kalau kita mau naikin berarti rumah bertumbuh itu pondasinya diperkuat, kemudian kolomnya diperbesar, ditambah besi yang biasanya 8 in, kita tambah lagi 10 in kan itu, nanti dibalut sama beton. Nah, itu contoh-contoh rumah bertumbuh. Kira-kira gitu Mbak Reka. Jadi untuk mematahkan bangunan, satu lagi yaitu satu tadi yaitu kita pastikan ongkos kerjanya. Yang kedua kita pastikan bahan bangunannya. Kalau misalkan kita pengen yang bagus, kita tambah lagi. Jadi kita tambah lagi. Tumbuh tadi Pak ya. Tumbuh lagi. Tadi misalkan 1 meternya 2.500.000 begitu. Itu berarti 2.500.000 kali 30. Ongkos kerjanya naik dari 650 atau 700.000 gitu. Atau 750.000, tapi yang jelas harus kontrak kepada yang kerja tadi. Yang kerja itu biar kita tidak kelebihan bayar. Dan kemudian setelah itu deal prinsipnya
kita kemudian mengawal cara pembangunannya. Jadi kita mengawalnya begini. Kadang kan kita yang sibuk bekerja tidak bisa ngawasi, kan itu kan. Kemudian kita tidak punya pengetahuan atau kemampuan membaca. Kita tidak punya channel untuk bahan material dan seterusnya, itu kan. Akhirnya kita simpelnya begini, oh udahlah Pak, kita kasihkan uangnya, kita kasihkan bahan bangunannya, uangnya silahkan belanja sendiri, silahkan diatur gitu, dan tanpa kontrol. Nah itu malah lebih, kadang over budgeting juga bisa kan Pak? Pertama over budgeting, yang kedua istilahnya kita ditipu kan gitu. Iya, resikonya lebih tinggi besar. Ini caranya gimana kemudian? Gimana Pak? Ya, pertama masalah ongkos kerja nih ya. Iya. Jadi kita tanya kepada tukangnya, misalkan, Pak, ini tipe 30 berapa lama? 3 bulan Mas, gitu. Gitu kan? Iya. Oke, 3 bulan. Berarti ketika 600.000 kali 18 juta, berarti kalau selesai dalam waktu 3 bulan, 1 bulannya berapa mereka? Tadi gimana Pak? Lupa. Kan? Iya. Jadi kalau seandainya kita deal dengan Pak Kepala Tukang, per meter 600.000. Kalau bangunannya 30 meter, kira-kira nilainya kan 18 juta. Kita tanya ke Pak Tukangnya, Pak Tukang kapan selesainya? Kira-kira dengan bangunan seperti ini? Misalkan jawab 3 bulan. Oke, 3 bulan. Oke. Berarti ketika 18 juta selama 3 bulan, 1 bulan berapa mereka? 6 juta berarti ya Pak? 6 juta. Oke. Jadi kalau tenaga kerja 6 juta sebulan, kalau dibagi per pekan, jadi 6 juta dibagi 4 kan, gitu kan? Nilainya 1,5 juta, ya kan? Nah. Jadi kita menyediakan ongkos 1,5 juta per minggu. Per minggu. Nah itu yang kita harus sediakan kan. Gitu. Caranya bagaimana lagi ya? Terserah Pak. Ini setiap minggu kita ngecek, jatuhnya begitu. Sudah sampai berapa persen pembangunan kita, kemudian kurang A, kurang B itu, ya setiap minggu lah kita bisa ngecek untuk mencari meneliti sejauh mana dia bekerja kan gitu. Jadi kalau 1.500.000 biasanya sih 3 orang. Jadi untuk pembantunya 1, untuk mak tukangnya 2. Jadi untuk menyelesaikan itu targetnya itu. Jadi kita sudah tahu kan itu. Jangan sampai nanti kemudian ngomongnya 3 bulan orangnya 5 orang kan itu. Wah itu dipastikan itu nanti akan boncos dalam tanda kutip ya. Apabila tidak kita pantau setiap pekan. Ya memang idealnya tidak juga cepat juga tidak terlalu lambat. Tapi yang jelas kita bisa ngontrol baik kontrak itu tadi. Nah, nanti kalau di tengah misalkan ini ya, kalau ada hitungan standar di internet pasti banyak. Kalau pondasi itu 5%. Jadi nanti 5% kali nilai borongan tadi ya, misalnya begitu. Kalau nanti sudah sampai dinding ring itu berapa persen, terus nanti sampai atap nanti berapa persen, terus nanti kalau finishing itu nanti berapa persen, itu ada semua di penghitungan teman-teman sipil. Nah, itu tahu itu cara mengendalikan Pak Tukang biar nggak over budget. Nah, kemudian di setiap pekan itu kita juga tanya kepada Pak Tukang butuhnya apa? Kemudian kita yang beli ke toko, kemudian kita kasihkan uangnya ke toko, Pak nanti butuhnya ini ya, nah, dikasihkan ke Pak Tukang, dikirimkan ke sana. Itu untuk mengontrol pembangunan gitu, untuk mengontrol pembangunan. Dan ketika ini kita lakukan terus, kita tiktokan dengan toko bangunan ya, yang terutama di daerah situ. Saya kira semuanya toko bangunan hari ini punya WA lah ya. Kita bisa berkomunikasi. Pak Tukang juga punya yang ini. Jadi nanti Pak silakan ngambil ke sini. Nanti setiap pekan kita kasih uang lah ke toko tersebut. Baru kita cari. Biasanya kan anggarannya 2 kali lipat. Jadi kalau materialnya itu 3 juta, berarti ongkos kerjanya 1,5 juta. Setiap pekan kita agendakan ke toko seperti itu. Jadi itu kira-kira mereka untuk mengurangi biaya bengkaknya di pembangunan. Jadi rumusnya
matahkan Pak Tukang, kawal setiap pekan, dan kemudian toko bangunan kita kerjasama dengan mereka untuk menyediakan bahan bangunan biar tidak over budget. Kecuali yang khusus mungkin kita bisa istilahnya bisa ngambil sendiri di toko yang lebih besar. Nah, kira-kira itu mereka cara mematahkan bangunan. Jadi bisa rumah tumbuh, bisa langsung semuanya, artinya langsung selesai semuanya ketika kita punya uang, dikerjakan berapa lama. Kontrak dengan kepala tukang, terus kemudian dibayar sesuai dengan harian. Nanti kalau di akhir periode ternyata Pak Tukangnya berhasil menyelesaikan lebih cepat, berarti memang karena Pak Tukang lembur. Nah, jadi itu kita kasihkan haknya. Jadi itu permasalahan di lapangan yang biasanya kita alami dan perlu kita kunci resiko itu untuk proses pembangunan. Kira-kira itu, Mbak. Mereka menarik sekali ya Pak ya. Mengunci pembangunan biar nggak boncos. Iya, gitu. Cukup menarik sekali dan kita benar-benar dapat ilmu baru bagaimana cara menaklukkan bangunan. Nah, kesimpulannya untuk penaklukan bangunan itu yang pertama kita harus kontrak kerja dengan dengan tukangnya ya Pak ya. Berapa jumlah orangnya, berapa lama waktu pembangunannya, berapa angkanya biar nanti nggak over budgeting. Betul. Terus yang kedua kita juga harus bisa bekerja sama toko bangunannya sebagai supplier bahan bangunannya, begitu ya Pak ya. Wah, sungguh menarik sekali. Kira-kira teman-teman yang nonton video ini sudah dapat pemikiran nggak, sudah dapat insight untuk pembangunan rumah yang diinginkan seperti apa, gitu ya Pak ya. Untuk rumah tadi juga bisa kalau misalnya budgetingnya sedikit, kita bisa membuat rumah yang kita butuhkan saat itu. Terus kalau misalnya kita membutuhkan lagi, kita bisa pakai konsep rumah yang bertumbuh tadi ya Pak ya. Wah, terima kasih Pak Dudin, insight-nya sungguh luar biasa sekali. Oke. Sesi kali ini kita akhiri. Jangan lupa subscribe maupun nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di diskusi properti berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.